Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang kepemimpinan pendidikan. Nah, pengertian kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan pelaksanaan pendidikan sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efisien. Nah, fungsi dari kepemimpinan pendidikan adalah 1. Fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator yang dimana pihak menentukan apa, bagaimana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Selanjutnya ada fungsi konsultasi. Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah, di mana pada tahap pertama dalam usaha menetapkan keputusan, pemimpin kerap kali memerlukan bahasa pertimbangan yang mengharuskan berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya. Dan tahap berikutnya, konsultasi dari pimpinan pada orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan ditetapkan dan sedang dalam pelaksanaan. Selanjutnya ada fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Selanjutnya ada fungsi delegasi, yang dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang membuat atau menetapkan keputusan, baik dalam persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Dan ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dimaksudkan untuk kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dalam koordinasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Selanjutnya ada tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama ada gaya kepemimpinan partisipatif atau demokrasi, yang merupakan gaya kepemimpinan yang menitikberatkan pada usaha seorang pemimpin dalam melibatkan partisipasi para pengikutnya dalam setiap pengambilan keputusan. Yang kedua ada gaya kepemimpinan otokratik. Gaya kepemimpinan otokratik yaitu gaya kepemimpinan yang mengesampingkan peran serta kemampuan guru, siswa, dan staf administrasi dalam setiap kebijakan yang ditempuhnya. Selanjutnya yang ketiga ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Gaya kepemimpinan ini disebut juga kepemimpinan liberal, yang merupakan suatu pola pengabaian sebagai pemimpin berusaha menghindari tanggung jawab terhadap pengikutnya. Yang keempat adalah gaya kepemimpinan transformatif. Gaya kepemimpinan ini berorientasi kepada proses membangun komitmen menuju sasaran organisasi dan memberikan kepercayaan kepada para pejabat untuk mencapai sarana tertentu. Yang kelima ada gaya kepemimpinan karismatik. Kepemimpinan ini yaitu seseorang yang dikagumi oleh banyak pengikut meskipun para pengikut tersebut tidak selalu dapat menjelaskan secara nyata mengapa orang tersebut sangat dikagumi. Yang keenam ada gaya kepemimpinan paternalistis, yaitu seorang pemimpin yang bertipe ini biasanya mengutamakan kebersamaan. Yang ketujuh ada gaya kepemimpinan militeristis. Tipe kepemimpinan ini biasanya memakai cara yang lazim digunakan dalam kemiliteran. Selanjutnya ada gaya kepemimpinan visioner. Pemimpin ini mengartikulasikan kemampuan kelompok berjalan, tetapi bukan bagaimana cara mencapai tujuan membebaskan orang yang berinovasi, bereksperimen, dan menghadapi resiko yang sudah diperhitungkan. Nah, selanjutnya ada model-model kepemimpinan pendidikan, yaitu ada kepemimpinan manajerial, kepemimpinan partisipatif, kepemimpinan transformation, ada kepemimpinan interpersonal, kepemimpinan transaksional, kepemimpinan postmodern,
ada kepemimpinan kontingensi, dan ada kepemimpinan pembelajaran. Nah, dan selanjutnya ada pendekatan dalam kepemimpinan. Ada pendekatan sifat, pendekatan perilaku, pendekatan pengaruh kekuasaan, dan pendekatan situasional. Dan sampai situ saja penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.